bantai Yangon United, PSM lolos ke penyisihan grup Piala AFC 2023-2024. PSM Makassar berhasil lolos ke babak penyisihan Piala AFC 2023-2024. Kemenangan atas Yangon United menjadi penyebabnya. PSM Makassar membantai wakil Myanmar itu 4 gol tanpa balas dalam playoff Piala AFC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Rabu 23 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat PSM Makassar lolos ke putaran final Piala AFC musim ini mendampingi Bali United yang baru saja tersingkir dari babak praeliminasi Liga Champions Asia 2023-2024. PSM masuk pot 4 zona Asia Tenggara ASEAN Piala AFC bersama klub Australia, Central Coast Mariners, dan antara tim Australia, Tampines Rovers atau klub Kamboja, Phnom Penh Crown FC. Jumpa timnas U23 di semifinal Piala AFF, Thailand minta bantuan supporter. Penyerang Thailand, Netiharn Kaucharun bersemangat jelang menghadapi timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2023, Kamis 24 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Netiharn Kaucharun meminta supporter untuk bersatu padu memberikan dukungan. Thailand lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 setelah menjadi juara grup A. Adapun timnas Indonesia U23 melaju ke babak tersebut melalui jalur runner-up terbaik. Berstatus sebagai tim tuan rumah, Thailand berpotensi mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Keuntungan inilah yang dimanfaatkan oleh Netiharn Kaucharun dan kawan-kawan. Dia meminta Thailand tak cepat berpuas diri. Masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam laga melawan timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2023. Buka-bukaan dengan media Belanda, Tom Haye pertimbangkan bela timnas Indonesia. Gelandang SC Heerenveen Tom Haye buka-bukaan terkait kemungkinan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Football Zone pada Selasa 22 Agustus 2023. Tom Haye dikabarkan mempunyai garis keturunan Indonesia. Kakeknya lahir di Solo, Jawa Tengah, sementara neneknya berasal dari Sulawesi. Sejak menjadi langganan timnas Belanda level usia mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 sampai 2015, Tom Haye belum pernah mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Tom Haye adalah pemain berpengalaman di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Gelandang berusia 28 tahun itu mencatatkan 177 penampilan dengan perolehan 8 gol dan 17 assist. Ayah pemain Persebaya Zev Valente resmi tangani Arema FC. Arema FC resmi memperkenalkan pelatih barunya Fernando Valente. Pelatih asal Portugal ini sudah dikaitkan dengan tim berjuluk Singo Edan sejak pekan lalu. Setelah dokumennya rampung, Fernando Valente mulai menangani Dendi Santoso dan kawan-kawan sejak Rabu 23 Agustus 2023 di Stadion Gajayana Malang. Sebelum memimpin latihan, dia menjelaskan misinya di Arema FC kepada awak media. Mantan pelatih Estoril U23 Portugal tersebut semula punya rencana ke Indonesia hanya untuk berlibur karena dia ingin menjenguk anaknya, yakni Zev Valente yang merupakan pemain Persebaya yang bermain di Liga 1. Tetapi sehari sebelum berangkat, tawaran dari Arema FC datang. Setelah berpikir panjang, sang pelatih pun menerima tantangan untuk menangani Arema FC. Antisipasi kedatangan bonek, Polresta Sleman masif gelar patroli. PSS Sleman akan menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-10. Kedua tim bakal berduel di Stadion Maguwoharjo Sleman Sabtu 26 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. PT Liga Indonesia baru LIB selaku operator kompetisi memang menetapkan regulasi tanpa supporter away di BRI Liga 1 2023-2024. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses perizinan dari pihak kepolisian karena kompetisi musim ini akan berlangsung secara bersamaan dengan tahun politik. Kendati demikian, hingga pekan ke-9 Liga 1 berlangsung, aturan tersebut tetap saja dilanggar para supporter. Tidak sedikit supporter yang datang saat tim kebanggaannya bertanding, bahkan beberapa laga pun berakhir dengan kerusuhan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polresta Sleman pun melakukan berbagai langkah pengamanan jelang laga PSS Sleman kontra Persebaya. Salah satunya dengan melakukan patroli untuk mengantisipasi datangnya supporter. Sintayong berterima kasih kepada Vietnam usai bantu timnas U23 lolos ke semifinal. Sintayong sebut timnas Indonesia U23 layak hadapi Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2023. Di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan itu mengucapkan terima kasih kepada Vietnam U23 yang tak main mata di laga terakhir fase grup C sehingga membuka jalan timnas Indonesia U23 lolos ke 4 besar. Sekedar diketahui, timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 dengan status runner-up terbaik. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong berbicara dalam konferensi pers jelang melawan Thailand U23. Dia mengatakan bahwa keempat tim termasuk timnas Indonesia U23 pantas menjadi semifinalis Piala AFF U23 2023.
Mantan kiper Chelsea dan timnas Australia muncul dalam latihan Arema FC. Ada tamu spesial dalam latihan Arema FC di Stadion Gajayana Malang, Selasa 22 Agustus 2023. Bukan pelatih baru Fernando Valente yang datang, tetapi mantan kiper Chelsea dan timnas Australia Mark Schwarzer. Mark Schwarzer duduk sendirian di tribun VIP sejak awal hingga latihan berakhir. Ia terlihat fokus dan memperhatikan betul bola latihan Arema FC. Mark datang tentu untuk melihat putranya Julian Schwarzer. Sebelumnya Mark digambarkan akan melihat pertandingan Arema FC melawan Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Minggu 27 Agustus 2023. Namun ternyata dia datang lebih awal untuk melihat latihan tim berjuluk Singoedan. Timnas Indonesia U23 dituntut main simpel lawan Thailand. Timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2023 setelah keluar sebagai runner-up grup terbaik. Namun di semifinal, Timnas Indonesia U23 harus bertemu dengan Thailand U23. Thailand U23 bukan saja berstatus sebagai tuan rumah, tim dengan julukan Gajah Perang itu seringkali jadi bantu sandungan untuk sang nahkoda tim merah putih Sintayong. Karena itu, berdasarkan evaluasi dari 2 pertandingan di fase grup, pelatih Sintayong menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih simpel ketika menghadapi Thailand U23. Para pemain juga diminta cepat dan tepat untuk mengambil keputusan. Persib setuju wacana tukar posisi tuan rumah dengan Persija. Persib Bandung siap menjadi tuan rumah lebih dulu saat duel kontra Persija Jakarta pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2023-2024. Jika memang diminta oleh PT LIB selaku operator Liga 1 musim ini. Kesiapan itu setelah adanya wacana menukar status kandang di pertandingan Sabtu 2 November 2023 nanti, di mana Persija yang seharusnya sebagai tuan rumah tidak bisa menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta lantaran akan dipakai kegiatan kenegaraan. Karena itu muncul wacana pertukaran kandang dalam duel Macan Kemayoran kontra Maung Bandung tersebut. Walau demikian, Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat Andang Ruhyat memastikan jika pihaknya siap menjadi tuan rumah lebih dulu apabila sudah ditunjuk oleh PT LIB dan PSSI untuk menggelar pertemuan Persija versus Persib nanti. Kisah Carlos Fortes pensiunkan nomor punggung 9 untuk hormati ex-striker PSIS Semarang. Diketahui penyerang asal Portugal ini sempat menjadi buah bibir sebelum memutuskan hijrah ke PSIS Semarang. Carlos Fortes diketahui sempat bersiteru dengan manajemen Arema FC perihal kontrak. Kendati demikian, pada akhirnya semua mereda dan Fortes resmi bergabung dengan PSIS Semarang. Di PSIS Semarang, Fortes awalnya menggunakan nomor punggung 9, namun pada awal Liga 1 2023-2024, Carlos Fortes pensiunkan nomor punggung 9 untuk hormati ex-striker PSIS. Pemain berusia 28 tahun itu pun mengubah nomor punggungnya menjadi 90. Dipensiunkannya nomor punggung 9 ini rupanya atas keputusan manajemen PSIS. Pasalnya nomor tersebut lekat dengan mendiang Erik Dwi Ermawansyah, striker PSIS yang menjadi pilar Laskar Mahesa Jenar saat promosi ke Liga 1 pada 2017.